Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Adiaksa, mahasiswa Prodi Biologi BUNJ 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum kimia dasar yang berjudul asam basa. Tujuan dari kegiatan praktikum ini adalah 1. Mengidentifikasi bahan alam yang dapat digunakan sebagai indikator asam basa. Kedua, mampu mengidentifikasi larutan asam basa menggunakan beberapa indikator alami. Yang ketiga, mengetahui cara membuat indikator asam basa dari bahan alami. Yang keempat, menentukan tingkat keasaman larutan menggunakan indikator pH. Bahan yang akan kita gunakan sebagai uji coba indikator alami adalah kubis merah, ekstrak kunyit, dan bunga telang. Sementara itu, untuk menguji tingkat keasaman atau pH, kita akan menggunakan kertas pH atau pH meter. Larutan atau air yang akan kita uji adalah air biasa atau air ledem, air lemon, cuka, air kapur sirih, deterjen, sabun cuci piring, soda kue, garam, dan air pasta gigi. Cara kerjanya adalah melakukan beberapa tahap pengolahan terhadap bahan alami yang akan dijadikan sebagai indikator asam basa, mengambil ekstraknya, kemudian akan direaksikan dengan menggunakan larutan yang akan kita uji. Sementara itu, beberapa alat yang akan kita gunakan adalah gelas, sendok, alu, ulekan atau alat penghalus, panci, saringan, piring, dan kompor. Larutan pertama yang akan kita uji adalah larutan sabun. Larutan kedua yang akan kita uji adalah deterjen. Larutan ketiga yang akan kita uji adalah larutan kapur sirih. Larutan selanjutnya yang akan kita coba adalah larutan soda kue. Larutan yang akan kita uji selanjutnya adalah larutan garam. Larutan yang akan kita uji selanjutnya adalah cuka. Selanjutnya, kita akan menguji pasta gigi yang sudah dilarutkan dengan air.
Selanjutnya, kita akan menguji tingkat keasaman atau basa dari air ledeng. Percobaan ini menggunakan 3 bahan alami yang akan digunakan sebagai indikator asam basa. Yang pertama adalah kol ungu dengan ekstrak yang memiliki warna biru keunguan, bunga telang yang memiliki warna ekstrak biru, dan kunyit yang memiliki warna ekstrak kuning. Setelah dilakukan uji coba terhadap 9 larutan menggunakan indikator alami, larutan tersebut tentunya mengalami perubahan warna. Pada larutan yang diteteksi ekstrak kubis ungu, perubahan warnanya meliputi merah keunguan, hijau muda, hijau tua, dan ungu kebiruan, dan biru muda. Perubahan yang terjadi pada larutan setelah diberi ekstrak kunyit adalah kuning keruh, oranye, dan oranye tua. Perubahan warna yang terjadi pada larutan setelah ditetesi oleh bunga telang adalah ungu tua, hijau, biru muda, hijau kebiruan, dan hijau tua. Kadar pH dapat diketahui setelah mencelupkan kertas pH pada larutan. Berdasarkan 9 larutan yang diuji, 2 larutan bersifat asam, 5 larutan bersifat basa, dan 2 larutan bersifat netral. Rentang pH larutan asam adalah 2-3, rentang pH larutan basanya adalah 8-12, dan terdapat 2 larutan yang tidak diketahui pH-nya. Warna kertas pH setelah dicelupkan ke dalam larutan asam, dalam hal ini larutan tersebut adalah air lemon dan cuka, mengalami perubahan warna merah. Warna kertas pH pada larutan basah, yaitu air kapur, soda kue, sabun cuci, deterjen, dan pasta gigi adalah ungu, hijau, dan biru. 2 larutan lain yang tidak mengalami perubahan, yaitu air ledeng dan air garam, dianggap sebagai netral. Setelah dilakukan pengamatan, perubahan yang paling signifikan terdapat pada indikator alami yang dihasilkan oleh kubis ungu. Indikator dari kubis ungu lebih menunjukkan variasi atau perbedaan warna terhadap larutan. Indikator dari bunga telang juga merupakan indikator yang baik, karena menunjukkan variasi warna yang lebih beragam dibandingkan kunyit yang tidak menunjukkan terlalu banyak variasi perbedaan warna, sehingga kunyit bisa digolongkan sebagai bahan yang kurang baik jika itu menyangkut indikator asam basa. Kubis merah mengandung setidaknya 36 dari 300 macam antosianin yang berperan dalam berbagai warna merah dan biru pada tanaman. Antosianin terdiri dari beberapa cincin karbon ke hidrogen atau kelompok hidroksikal terikat. Ini memungkinkan molekul antosianin untuk mengambil 2 bentuk. Bahan asam ditandai dengan lebih banyak atom hidrogen atau H+ dari kelompok hidroksil OH-, sehingga saat terkena asam, antosianin merebut atom hidrogen dan berubah menjadi warna merah. Ekstrak bunga telang memiliki warna biru tua. Ketika diteteskan pada larutan dengan sifat asam, maka warnanya akan berubah menjadi ungu kemerahan. Ketika diteteskan pada larutan yang sifatnya basah, maka warna larutan akan berubah menjadi biru kehijauan. Perubahan warna ini menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan, dan hal ini menunjukkan bahwa bunga telang bisa menjadi indikator asam basa yang baik. Kunyit memiliki ekstrak berwarna kuning terang. Saat diteteskan dalam larutan bersifat asam, maka warna yang dihasilkan adalah kuning. Ketika diteteskan pada larutan yang sifatnya basah, maka warna yang akan dihasilkan adalah oranye atau jingga. Hal ini menunjukkan bahwa warna yang dihasilkan tidak terlalu signifikan. Sehingga, kunyit dapat digolongkan sebagai bahan alami yang kurang baik jika dijadikan indikator asam basa. Penggunaan indikator alami ini tidak serta-merta membuat kita bisa mengetahui berapa tingkat pH yang dimiliki oleh larutan yang akan kita uji. Dikarenakan hal tersebut, maka diperlukan kertas pH sebagai indikator pH dan sebagai penentu keamanan larutan. Sebagai penentu keasaman larutan. Kadar pH kurang dari 7 adalah larutan yang bersifat asam. Kadar pH yang menunjukkan angka 7 tepat atau tidak mengalami perubahan pada kertas pH menunjukkan larutan yang bersifat netral. Sedangkan kadar pH yang menunjukkan angka lebih dari 7, maka larutan tersebut adalah larutan yang bersifat basa. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari percobaan kali ini adalah, yang pertama, bahan alami yang sifat dan karakteristiknya paling baik untuk digunakan sebagai indikator alami asam basa adalah kubis ungu dan bunga telang. Yang kedua, berdasarkan uji coba dapat dikelompokkan sebagai berikut. Air lemon dan juga bersifat asam. Air kapur, soda kue, sabun cuci, deterjen, dan pasta gigi bersifat basa. Air garam dan air ledeng bersifat netral. Yang kedua, cara mendapatkan indikator asam basa dari bahan alami. Yang pertama yaitu mengiris tipis kubis ungu dan merebusnya dalam waktu 10 menit. Yang kedua, menghaluskan bunga telang dan mencampurnya dengan air, kemudian disaring untuk didapatkan ekstraknya. Yang ketiga adalah melarutkan kunyit bubuk dengan air. Yang keempat, tingkat keasaman larutan dapat dibagi menjadi larutan asam dengan pH kurang dari 7, larutan basa dengan pH lebih dari 7, dan larutan netral yang pH-nya sama dengan 7. Nah, itu dia tadi praktikum asam basa yang sudah kita lakukan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.